Sekarang pertanyaan, mengapa dia harus bangun pagi untuk berdoa? Mengapa saudara dan saya harus bangun pagi berdoa? Engkau menghormati orang lain lebih daripada Tuhan. Engkau lebih takut kepada pimpinanmu daripada Tuhan. Engkau lebih takut kepada suamimu daripada Tuhan. Engkau lebih takut sesuatu di bumi daripada Tuhan. Itulah yang kebencian bagi Allah. Karena Tuhan mau cuma Dia yang patut dipuji dan disembah. Dan saudara, setelah itu mereka sembah kepada patung emas itu. Wow, itulah kebencian bagi Allah. Saudara, mungkin engkau berkata engkau tidak zina secara jasmani, tapi ketika engkau berhala kepada sesuatu, itu engkau sedang berzina secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. lalu berkata Yesus, "Rabi, perempuan ini adalah salah satu yang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk menjaga supaya mereka boleh sesuatu yang dikatakannya. Tetapi Yesus Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dan ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Berbagilah Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan firman Allah dan menurutinya tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kita sekalian. Haleluya. Sejauh ini dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dalam satu konteks khusus di tempat ini, saudara, setelah itu Yesus pergi berada di Bukit Zaitun. Saudara perhatikan, setelah dia mengajar beberapa waktu, dia mengasingkan diri di Bait Zaitun, di Bukit Zaitun, untuk dia punya waktu tenang untuk berdoa. Dan ayat yang kedua, saudara perhatikan, dikatakan di sana, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Katakan dengan saya, pagi-pagi benar. Ya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pagi-pagi benar. Coba kita lihat Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Coba semua simak Markus pasal 1 ayat yang ke-35.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Rupanya Yesus punya waktu untuk berdoa di waktu pagi-pagi benar, dan firman Allah berkata di sini waktu masih Saya mau tanya saudara, jam 5 sudah terang atau gelap? Jam 6? Jujur, yang bangun jam 7 pagi angkat tangan. Jujur saya enggak apa-apa toh. Halo? Jam 6 pagi. Halo, ada? Penggemar tidak tahu, saya capek. Saya bekerja siang malam, saya harus bangun siang sedikit. Ada yang jam 5 pagi? Jam 5. Luar, jujur itu sudah. Jam setengah 5. Oh, ada. Jam 4. Wah, jam 4 banyak rupanya ya. Luar biasa. Jam setengah 4. Jam 3. Saya dia mau bergembala jam bangun jam 3. Saudara masih tertidur, kami dua sudah bangun, sudah berdoa. Haleluya. Yesus dikatakan pagi-pagi benar. Saudara perhatikan di sini. Sekarang pertanyaan, mengapa dia harus bangun pagi untuk berdoa? Mengapa saudara dan saya harus bangun pagi berdoa? Mari kita lihat, ada jawaban di Markus 15 ayat yang pertama. Silakan. Markus pasal 15 ayat 1. Kita lihat. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama, dan sudah bulat mufakatnya, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Saudara lihat, pagi-pagi benar imam-imam kepala dan para tua-tua ahli-ahli Taurat, mereka sudah mufakat untuk rancangan yang jahat terhadap Yesus. Kenapa kita harus doa pagi? Karena banyak orang tidak senang dengan kehidupan saudara dan saya, dirasuki oleh iblis. Iblis tidak senang dengan cara hidup saudara. Oleh sebab itu ketika engkau tidak bangun pagi berdoa, iblis sudah lebih dulu merancangkan rancangan kecelakaan untuk saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ketika engkau bangun, engkau lihat, oh sudah kesiangan, berarti engkau sudah siap menerima rancangan dari para iblis. Tetapi ketika engkau bangun masih gelap, engkau bersyukur kepada Tuhan, iblis gagal. Yang setuju katakan amin. Iblis mau coba merancangkan kecelakaan untuk saudara. Iblis coba merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Ketika engkau menyembah Dia dalam hadirat Allah, maka disitulah engkau lihat kemuliaan Allah, dan disitulah engkau lihat jawaban Tuhan. Dan iblis gagal dan tidak berani untuk mengganggu saudara sepanjang hari itu dan seterusnya. Tetapi ketika engkau bangun kesiangan saudara, apa yang kau dapat? Engkau cuma terima, kenapa begini? Kenapa begitu? Wah, saya tidak setuju begini. Kau bicara begini, kenapa begini? Nah, itulah rancangan yang iblis taruh. Halo? Ada amin? Kenapa kaki saya sakit? Kenapa kepala saya pusing? Kenapa begini? Memang kalau bangun siang begitu saudara. Halo? Kalau memang bangun siang begitu. Sudah pada sakit saudara. Oleh sebab itu saudara, kita lihat di sini bahwa pagi-pagi benar apa yang Yesus lakukan saudaraku. Dia pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saya percaya dia saat ini sedang berdoa buat saudara dan saya. Dan saudara juga kita berdoa buat sesama kita. Selama 40 tahun lamanya bangsa Israel diberikan makan oleh Allah mana. Saudara tahu mana? Itu makanan yang turun dari langit. Dia seperti ketumbar saudara. Saudara tahu ketumbar? Kacang hijau itu saudara, seperti itu. Jadi saudaraku, itu batas pengambilan mereka itu subuh. Jadi begitu matahari belum terbit,
itu mereka semua keluar dari kemah-kemah mereka untuk ambil itu manah dari Tuhan. Kumpul manah itu. Saudara, beberapa saat kemudian ketika orang yang terlambat bangun untuk ambil manah itu sudah lumer, sudah tidak bisa dimakan. Cair. Halo? Artinya apa, saudara? Berkat Tuhan disiapkan itu di waktu pagi, bukan di waktu siang. Engkau yang pemalas ibadah pagi, doa pagi, dengar baik firman Allah ini. Usahakan hidupmu melatih hidupmu, supaya berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara, engkau berkata, ini milikku, karena aku sudah bangun pagi, aku sudah berdoa, aku punya hak untuk aku mengklaim janji Tuhan untuk saya. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau engkau bangun kesiangan, aduh berkat saya melayang, saya tidak bisa dapat apa-apa, saya tidak bisa mendapat sesuatu yang baik, karena semua sudah berakhir. Haleluya. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan apa? Kedapatan apa? Ini ahli Taurat. Mereka ingin menjebak Yesus. Jadi ketika mereka lihat wanita ini sedang melakukan hal-hal yang amoral, kemudian mereka tangkap, mereka tangkap tangan, bawa kepada Yesus. Dan sekarang pertanyaan ini, dia bersinah sendiri atau berdua? Dokter Asri, bersinah berdua atau sendiri? Tapi kenapa di sini cuma bilang mereka bawa perempuan, laki-laki di mana? Enaknya jadi laki-laki ya, aman. Halo, bapak-bapak di mana ya? Ya? Coba baca Imamat 20 ayat 10. Coba yang Imamat 20 ayat 10. Coba perhatikan semua. Ini laki-laki yang harus lihat. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Satu atau dua? Satu atau dua? Mengapa di sana cuma satu? Halo. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Halo. Harusnya dua-dua, tapi itu sudahlah. Kita sudah tidak usah lihat ke sana. Tetapi mungkin saudara berkata begini, bahwa saya tidak berzina, saya tidak seperti perempuan itu didapati berzina. Kemudian saudara, dia ditempatkan lagi, saudara, Yesus sedang duduk, dan firman Allah berkata dia dibawa di depan, posisinya di depan. Jadi kalau Yesus duduk di sini, dia bawa taruh di depan. Semua mata sedang memandang dia. Mungkin sudah berkata, ya Bapak Gembala, itu kan perempuan, saya laki-laki, saya jaga rumah tangga saya baik, saya jaga hidup saya baik. Puji Tuhan, saudara. Tetapi di sini saudaraku, kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai yang ke-5, coba perhatikan Keluaran 24 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5 perhatikan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu
yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak, kepada keturunannya. Yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Haleluya. Saudara, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, bangsa Israel tunggu lama di bawah. Di mungkin kalau katakanlah Gunung Siklop ini, Musa dia naik, kemudian yang ada di Holo ini, kita di sosial, kita tunggu-tunggu, Musa kok kapan turun? Lama sekali. Akhirnya bilang, sudah Harun, tetap bikin sesuatu untuk kita bisa sembah, karena dia lama sekali. Kemudian Harun bilang, oke sudah, kumpul anting-anting, kumpul emas-emas semua, mari kita bikin patung lembu dari emas. Dan saudara, setelah itu mereka sembah kepada patung emas itu. Wow, itulah kebencian bagi Allah. Saudara, mungkin engkau berkata engkau tidak zina secara jasmani, tapi ketika engkau berhala kepada sesuatu, itu engkau sedang berzina secara rohani. Yang mengerti katakan amin. Engkau mengasihi lain lebih dari Tuhan. Engkau menghormati orang lain lebih daripada Tuhan. Engkau lebih takut kepada pimpinanmu daripada Tuhan. Engkau lebih takut kepada suamimu daripada Tuhan. Engkau lebih takut sesuatu di bumi daripada Tuhan. Itulah yang kebencian bagi Allah. Karena Tuhan mau cuma Dia yang patut dipuji dan disembah. Amin. Allah pencemburu, saudara. Siapa punya suami yang suka cemburu di sini, angkat tangan. Atau istri-istri yang suka cemburu, angkat tangan. Iya, haleluya. Pelan-pelan saja, angkat tangan sedikit, tidak apa-apa. Tidak terbaca oleh kamera. Haleluya. Tapi ada kamera-kamera tersembunyi yang akan baca. Haleluya. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, berarti kita sedang berzina secara rohani. Di belakang kita ini ada ajudan Kapolres. Saya tanya, adik, Bapak lagi gereja di Katolik? Karena dia ajudan GPD, dia datang ke sini. Luar biasa. Dia menghormati Tuhan. Hari Minggu, Bapak Kapolres menghormati Tuhan, datang ke gereja. Dia juga sebagai ajudan datang ke gereja. Luar biasa. Padahal kurang apa seorang Kapolres, seorang ajudan punya senjata, punya kapasitas yang luar biasa. Tapi mereka tahu bahwa Yesus segala-galanya. Amin, saudara. Itu putus sekali. Oleh sebab itu kita lihat di sini bahwa ketika saudara mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan, Tuhan akan cemburu dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara lihat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Haleluya. Kira-kira saudara, dia malu nggak? Saudara lihat, kalau orang ketangkap itu Pak Bupati atau Gubernur yang kita lihat di mana-mana, yang kita lihat ditangkap basah itu OTT ya, itu mereka tunduk seperti ini ya. Bayangkan wanita ini dibawa di tengah-tengah. Mereka OTT itu taruh di belakang polisi kan? Saudara lihat, mereka di belakang, ini jajaran polisi, mereka di belakang ini. Mereka tidak mau tunjuk mukanya, tersembunyi. Kalau ada topi ditutup begini, pakai masker. Tapi di sini dikatakan perempuan itu dibawa di mana? Di mana? Di tengah-tengah, berarti di sini. Wih, malu apa ini? Itulah tidak saudara. Terkadang kita tidak sadar, kita juga sudah memalukan nama Tuhan. Kita tidak sadar kita bikin menyakitkan hati Tuhan. Saudara, wanita ini dia cuma diam. Dia tahu dia salah.
Kita lihat ayat yang berikut. Ayat yang keempat.